Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Bapak Ibu, mari bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God, gabungan dari semua wilayah yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 7 Juni 2024, pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu ya Bapak Ibu, Oma Opa kehadirannya. Halo Papa Mama, hari ini GPC kelas besar turut serta melayani dalam persembahan pujian di kebaktian umum kedua. Setelah 5 bulan mengalami perpindahan waktu latihan, sudah hampir 20 anak yang turut serta berlatih memuji Tuhan lewat paduan suara. Hari ini kami mengajak Papa Mama untuk mengantar anak-anak yang belum bergabung untuk berlatih paduan suara yang dipimpin oleh Kak Devi. Cuma 1 jam kok latihannya, setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10. Ditunggu ya. Sampai jumpa. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Sekolah Injil Liburan hadir kembali. Tahun ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 24 dan 25 Juni 2024 dengan tema Growing with Jesus. Kita akan melalui firman bersama Pendeta Grace Bustami dengan aktivitas dan games yang seru, dan akan ada kebersamaan ke Jakarta Birdland dan Samudra Ancol yang akan membuat liburanmu semakin bermanfaat dan berarti. Kontribusi per anak sebesar Rp75.000 dan batas pendaftaran tanggal 17 Juni 2024. Yuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 7, catat tanggalnya dan segera daftarkan dirimu ke guru kelas masing-masing ya. Beli baju baru di pasar minggu, dibelinya oleh Bu Sisil. Wahai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ikutan sil. Sampai jumpa adik-adik. Kita mau ikut Camp Youth GKI Taman Aries tanggal 12 sampai 14 Juli 2024 di Pondok Kapili. Yuk ikutan guys! Gas Regis! Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 145 ayat pertama sampai kedua mengatakan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji Engkau, namamu seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Marilah kita mengagungkan Tuhan kita dan memuji Dia. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerah buat hidup kita, dan aku akan memuji Dia selamanya. Ku ada.
terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita kan dari awal, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Dengan berbahagia kita akan memuji Allah kita dengan menyanyikan lagu Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku bernyanyi berbahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasar sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpah hidup. Aku malaikat aman terus, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom Bapak Ibu semua, selamat sore. Selamat sore. Saya senang sekali pada hari ini, di mana ini mungkin pertama kali saya menjadi liturgos di kebaktian minggu pertama. Seperti mungkin Bapak Ibu lihat ada yang berbeda, di mana mungkin kanan kirinya ada name tag ya gitu ya. Jadi nanti akan mengerti itu buat apa, tetapi enaknya adalah kita bisa lebih kenal lebih dalam lagi. Mungkin nggak cuma nama, tapi nggak cuma muka, tapi bisa juga nama gitu. Nah, pada hari ini tema kita adalah Sabat yang sejati. Mungkin di sini ada yang tidak tahu apa itu Sabat. Just a recap. Jadi kitab Kejadian menceritakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7 Allah berhenti bekerja. Hari itu dinamakan hari Sabat. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetapi mungkin kalau orang yang dengar kata hari Sabat itu seringnya mengasosiasikan dengan hari libur atau hari beristirahat. Mungkin kalau boleh tahu siapa di sini yang kerjanya kantoran 9 to 5? Kantoran? Oh oke. Kalau ada juga yang kantoran. Biasanya kalau Bapak Ibu sadar di bulan Mei ini itu kita cukup banyak tanggal merah ya. Mei itu ada Mei 1, Mei Day. Terus kita Mei 9 sama Mei 10 itu juga hari tanggal merah kenaikan Tuhan Yesus. Mei 23 sama Mei 24 itu kemarin hari libur Waisak. Jadi bagi orang-orang kantoran itu hari tanggal merah itu kayak hari yang dinantikan gitu ya. Jadi senang banget kemarin. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang kita gunakan dengan hari libur kita, hari istirahat kita. Kalau ngomongin hari libur, pasti banyak dari kita menggunakan waktu itu untuk healing. Kalau orang-orang sekarang ngomongnya ya. Pergi liburan kemana, ke Jepang tiba-tiba beli tiket. Atau staycation gitu. Macam-macam lah bisa dibilang. Tetapi hari Sabat di sini tidak sekedar tentang menghentikan aktivitas. Tetapi juga tentang menerima berkat dan kesucian. Apakah kita sudah memakai hari Sabat sebagai hari perhentian untuk kita lebih berfokus beribadah, bersekutu dengan Tuhan, serta menjalin relasi dengan sesama manusia, atau malah justru kita menggunakan hari Sabat untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari kita kembali renungkan makna hari Sabat itu sendiri. Bahwa hari Sabat bukan hanya waktu untuk kita bersantai, tetapi justru waktu untuk merenungkan, bersyukur, dan memperbarui komitmen kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Dengan kerendahan hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Ya Allah, Kali langit dan bumi, ampuni kami ya Tuhan. Acap kali kami gagal memaknai hari Sabat yang Engkau berikan, sehingga kami memakainya untuk kesenangan diri sendiri dan pemuasan kedagingan kami. Ya Allah, lepaskan kami, sebab kami masih sangat terikat akan hawa nafsu dunia, di mana hawa nafsu itu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami lupa untuk memberikan waktu kami untuk sesama manusia dan juga bertemu muka dan berbicara hati ke hati denganmu ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami panjatkan doa ini ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Pada kaki salibmu. Allah menunjukkan kita bahwa pengampunan yang tersedia. Mari kita baca bersama-sama dari Amsal 28 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Mari kita nyanyikan lagu Bersukacita Lalu sambil bersalaman damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan
sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sungguh sukacita dan damai sejahtera ada di sini. Haleluya, pujilah Allah yang Maha Agung, Maha Esa, Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Kamu latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan kita mohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang baik hati, kami datang kembali kepadamu, memohonkan pengajaran, bimbingan, tuntunan, agar kami boleh bukan hanya mengerti, tetapi juga berani berjuang, bersukacita untuk melakukan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, menyertai kami dengan hikmat marifat sorgawi, dengan akal budi dan wahyu, bahkan kami juga merindukan bahwa kami selalu ditemani oleh Engkau sendiri dalam melakukannya. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami alami pada hari ini di dalam firman-Mu. Urapi kami dan biarlah kami memperoleh kebahagiaan dan sukacita pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan secara khusus dari Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 3 ayat 26. Injil Markus pasal 2 ayat 23 dan pasal 3 ayat 6.
Markus 2 ayat 23 dan sampai pasal 3 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya?" Lalu kata Yesus pada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu, Anak Manusia adalah Tuan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang Farisi, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Saudara yang terkasih, itulah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa hari ini GKI Kebayoran Baru mengalami masa-masa yang padat terutama untuk para pendetanya. Karena dari mulai minggu lalu, hari Senin malam, sampai malam ini kalau dihitung sudah nambah lagi yang meninggal jadi 4 orang. Yang satu usia lahir 49 berarti kurang lebih 75. Lalu 36, lalu 44, dan yang barusan 73. Di antara 75 dan 73 ada 36 dan 44. Kalau kita mundur ke arah yang lebih muda, 36 tahun meninggal. Dan coba bayangkan seorang anak muda yang pada masanya berjaya, harusnya efektif dalam segala sesuatu, melakukan banyak hal dengan luar biasa, kok mati. Nah ini dia saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebuah gambaran masa sekarang dan itu fakta. Sekali-sekali kita bisa mensurvei beberapa gereja, berapa banyak orang yang meninggal di usia-usia tersebut. Sebelum pandemi, adik-adik kelas saya di SMA adalah orang-orang yang pelayanan di hampir semua gereja denominasi di mana dia melayani.
Nggak lihat GKI, nggak lihat Tiberias, nggak lihat GPCC, nggak lihat HKBP. Pelayani, main musik, WL. Posisi-posisi mereka adalah tempat yang dahsyat, yang luar biasa, pengambil keputusan. Tapi saudara, apa yang mereka alami? Mereka mengalami kekosongan jiwa. Pelayanan setiap minggu. Main musik, worship leader. Tapi mengalami kekosongan jiwa. Saudara bisa bayangkan. Kira-kira apa penyebabnya? Tanpa harus menuduh Karl Marx zaman dulu bahwa kekristenan telah menjadi candu. Menurut saya, sekarang kekristenan pun sudah jadi candu. Bagi banyak orang berbicara hanya sorga melulu. Hanya berbicara soal hal-hal yang dahsyat, soal sorga, soal mukjizat gitu ya. Tapi melupakan apa yang menjadi hakikat utama dari kehidupan orang percaya. Kalau dengan bahasa yang agak sinis, sebenarnya kekristenan hampir sama dengan kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya aturan saja. Tapi pada faktanya mereka seperti dalam Injil Matius dikatakan, mereka adalah isinya, hatinya bagai kuburan. Saudara, mungkin fenomena ini tak tampak terlihat jelas oleh kita. Mungkin kita tak mampu melihatnya dengan baik juga. Karena rasanya, apalagi di kota Jakarta, hampir setiap program firman. Saya tergelitik dengan sebuah WA dari grup ketika ada seorang teman meng-WA bahwa seorang pendeta tanggal 2 Juni ini khotbah. 9 Juni khotbah. 16 Juni khotbah. Tapi para penatuannya diam aja. Karena ternyata khotbah tanggal 2 Juni, 9 Juni, 16 Juni sama. Tapi nggak ada yang protes. Saat sang penatua dan beberapa jemaat mendatangi sang pendeta menjawab, khotbah yang kemarin aja belum kamu lakukan. Seringkali kan itu. Hati-hati dengan mendengar banyak firman tapi tidak melakukan. Dan inilah fenomena yang terjadi sekarang ini, saudara. Dan menariknya, di saat yang seperti itu, kita juga berhadapan dengan fakta-fakta lain yang luar biasa. Kecanggihan teknologi yang mempengaruhi banyak orang. Bahkan saudara, dalam sebuah percakapan dengan ahli IT, berhati-hatilah dengan IT saudara. Karena HP saya airplane sekarang. Mengapa tidak airplane? Sebab kalau tidak airplane, maka sebenarnya suara saya sudah terekam oleh IT tersebut. Semua percakapan saya sudah dimiliki oleh yang menghubungkan seluruh informasi yang ada. Jadi isi WA kita sebenarnya oleh beberapa orang itu sudah diketahui, dipegang. Dia nggak akan hilang. Kita ngapus, dia masih punya rekaman. Termasuk juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Nah saudara yang terkasih, tanpa sadar kita pun terjebak dengan hal-hal yang demikian secara duniawi. Secara rohani terjebak, secara dunia terjebak. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan hari ini benar-benar menggunakan satu istilah yang penting kita pahami artinya, yaitu sejati. Sahabat yang sejati. Menariknya saudara yang terkasih, sahabat yang sejati, bahkan kata sejati ya, di dalam KBBI itu nggak banyak artinya, ya. Sebenarnya, cuma itu artinya.
Dalam kurung tulen, asli, murni, tidak lancung atau tidak ada campurannya. Itu arti kata sejati. Jadi kalau tema kita plesetkan dengan definisi sejati, sahabat yang tulen, yang asli, yang murni, tidak lancung atau tidak ada campurannya. Dan ini sangat tepat, tema ini luar biasa oleh pembuat temanya. Mengapa saudara? Karena konteks Injil Markus, bahkan Injil Matius, Injil Lukas yang berhubungan dengan sabat yang diperagakan, yang disampaikan oleh ahli Taurat adalah bukan tulen, bukan asli, bukan murni, sudah ditambah-tambahin. Apalagi orang Farisi yang punya kemampuan menafsir 4 jenis tafsir akan Taurat. Ahli Taurat cuma tahu, sementara orang Farisi ikut menafsir. Coba bayangkan ya. Sementara banyak orang sekolah cuma 3 bulan, 6 bulan. Lalu gimana dia sampai menjadi ahli? Lalu bagaimana sampai menafsir? Orang yang nafsir aja, ya mungkin kita-kita nih yang berpendidikan bisa ngaco. Nah, saudara yang terkasih, inilah yang membuat Yesus begitu geram, begitu marah. Dan yang menarik saudara, ini semacam tanda kutip diizinkan Yesus terjadi untuk menggenapi rencana Allah pada ujungnya. Karena setelah bacaan ini kita lihat bacaan terakhir dari ayat 6 adalah lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama pendukung Herodes untuk membunuh dia. Kalimat ini sambungannya di peristiwa Paskah kemarin, Matius 28. Maka serdadu-serdadu itu dipanggil oleh tua-tua orang Farisi supaya menceritakan bahwa mayat Yesus dicuri, lalu meminta jaminan dari penguasa, kawan-kawannya Herodes. Panjang ceritanya. Kita udah kebangkitan, padahal masalahnya cuma karena Yesus menyampaikan sesuatu yang benar-benar asli, yang sejati di dalam kehidupan. Nah ini saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa sadar. Dan ini juga perlu diwaspadai GKI secara umum, supaya jangan menina-bobokan kita di dalam hal-hal rohani. Orang luar sana menurut saya sudah banyak menina-bobokan kita dengan hal-hal rohani. Dengan pujian-pujian dan penyembahan. Tanpa action atas firman Tuhan. Ini menjadi pergulutan kita memahami sedalam-dalamnya arti firman Tuhan. Dan secara khusus saat ini arti sabat. Tentu khotbah saya berbeda dengan khotbah jam 8, jam setengah 8 dan jam 10. Secara umum memang sabat berhenti saudara. Tapi ternyata istilah sabat bukan lagi soal bicara hari sabat yang dikenal dengan hari 7, yaitu hari ke-7 dan beberapa tradisi Yahudi, beberapa denominasi gereja menyebutnya hari Sabtu. Sehingga beberapa gereja di Indonesia melakukan ibadah hari Sabtu. Lalu juga bukan soal sabat itu bicara hari Minggu. Karena ada ibadah hari Minggu. Tapi kalau untuk beberapa daerah yang di bawah dikuasai oleh daerah-daerah Muslim. Salah satunya Oman, mungkin juga beberapa negara sekitar Arab Saudi. Hari sabatnya adalah Jumat. Enggak Sabtu. Itu hari keberapa? Hari ke-5. Sudah melanggar. Tapi kan bukan soal hari ke-7. Tetapi sabat adalah sebuah keputusan dari pihak Tuhan untuk menyediakan diri kepada umat. Aku berhenti bekerja. Dan aku memberikan diriku untukmu. Itu kalau pakai bahasa formalitas. Hari ini gue bisa dihubungi loh. Kurang lebih Tuhan ngomong gitu. Walaupun menurut Pemazmur 121, Tuhan kapanpun bisa dihubungi. Karena dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Tidak terlelap penjaga Israel. Namun saudara, saking tidak terlelapnya, kita juga nggak pernah jumpai dia. Orang Kristen kan pernah elang jawab, jam doa orang Kristen, jawabannya apa? Setiap saat. Bullshit.
Setiap saat. Oke, pakai tradisi saudara kita. 5 waktu sehari. Siapa yang rutin 5 waktu berdoa? Meniru saudara kita. 5. Jam berapa dari jam berapa? Atau mengikuti bagaimana pemazmur atau Daniel. 7 kali sehari aku memuji-muji dan menyembah Tuhan. 7 kali sehari loh. Jam berapa? Atau dalam film Fitnah, 12. Ada 12 jam doa. Kalau teman-teman pergi ke gereja Mesir, Koptik, lebih banyak lagi jumlah jam doanya. Bahkan di gereja Armenian, kebaktian, isinya cuma doa dan nyanyi, doa dan nyanyi, doa dan nyanyi, 2,5 jam lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan betul-betul memberikan waktu yang cukup untuk kita. Dan ini yang menjadi penting untuk kita renungkan, untuk kita rayakan, atau dalam bahasa yang lain, untuk kita gapai dengan sebaik-baiknya waktu Sabat tersebut. Saya termasuk pendeta yang akhirnya menyerah ketika persidangan majelis jemaat rapat-rapat dibuat hari Minggu. Mengapa? Ya karena itu Sabat. Saya ingin istirahat setelah khotbah paling tidak dengan keluarga saya. Tapi repotnya lagi, ini refleksi GKI Kebaran Baru. Adik kelas saya yang tidak jadi pendeta, sekarang jadi kepala sekolah. Bang, inget bang, setahun itu Sabtu cuma 52 minggu. Ingat, setahun hari Sabtu itu cuma 52 minggu. Kenapa dia sedikit ngeledek kami rekan-rekan para pendeta, ya kalau lebih enak ngomongnya rekan-rekan teolog. Karena hampir semua aktivitas hari Sabtu. Senin, tadi worship leader udah tanya. 5 pagi 9 malam ya bang ya? Ya, loh mana worship leader? Lagi Pepsi. Ya kan? 5 pagi 9 malam. Ya puji Tuhan kalau dia punya driver, lalu dia percaya pada drivernya, dan selama perjalanan Ciputat Tanjung Priok dia bisa baca 10 pasal. Makasih worship leader. Tadi worship leader bilang kan berangkat jam 5 pulang jam 9 ya. Kerjanya kan begitu. Kebalik ya. Tapi itulah gambarannya toh. Udah bayangkan. Puji Tuhan kalau ada driver. Iya, tapi di antara Bapak Ibu, kalau rute Tanjung Priok sampai Ciputat kira-kira di mobil ngapain kalau ada driver? Buka WhatsApp, lihat berita, kalau enggak lanjut tidur. Tanpa disadari ketika kita punya driver dan kita duduk di belakang, itu Sabat untuk kita. Betul? Sabat. Dr. Payaman Simanjuntak betul-betul seorang yang menggunakan Sabatnya dengan baik. Dia kalau punya kesempatan 3 kali saja PP Jakarta Los Angeles, maka setiap menanti panggilan boarding pesawat dia jadi sebuah buku. 3 kali PP Jakarta New York. Dia menghasilkan sebuah buku. Itu dunia, saudara. Lalu apa hubungannya dengan hari ini, saudara? Kembali, makna Sabat perlu dilihat sebagai sesuatu yang betul-betul menyenangkan bagi kita. Kalau kita kembali kepada teks Alkitab yang dikutip di sini, kalau kita lihat rentetan ayat-ayat di bawah yang kecil-kecil itu dari bacaan kita,
Itu kan diarahkan kalau pasal 2 ayat 23, baca Ulangan 23 ayat 25. Itu berbicara sejarah Sabat itu sendiri, saudara. Dan kata Sabat di dalam Alkitab secara bahasa Indonesia itu pertama kali disebutkan di dalam sebuah teks, yaitu Keluaran, saudara. Sementara secara bahasa Ibrani, kata Sabat dalam bahasa Ibrani pertama justru disebutkan dalam Kejadian 2 ayat 2. Jadi kalau kita meyakini kanonisasi Perjanjian Lama sampai Wahyu, Allah sudah memberikan kesempatan Sabat. Tuhan tahu diri tentang daya kemampuan bahwa butuh istirahat. Memang walaupun Pemazmur 121 dia tidak terlelap tertidur, tapi arti Sabat di sini adalah, kembali lagi saya ulangi, bahwa itu disediakan untuk saudara. Untuk kita. Oleh karena itu di ayat 27 dikatakan hari Sabat diadakan untuk manusia. Bukan sebaliknya. Nah, saudara yang terkasih, saya masih selalu bangga dengan beberapa saudara-saudara kita dari Maluku. Kalau besok hari Minggu, di meja khususnya atau di meja makan, itu sudah disiapkan Alkitab, disiapkan persembahan. Siapa yang bawa Alkitab datang ke sini? Atau hanya bawa Alkitab? Memang tidak salah, saudara. Tapi kembali, kalau Tuhan telah menyediakan diri untuk dijumpai, maka kita pun harus mensyukurinya dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu pemazmur berkata, pagi-pagi benar aku datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ketika murid-murid memetik, saudara, kembali saya bersyukur dengan khotbah ini, dengan persiapannya juga karena semakin banyak pengetahuan yang baru, walaupun mungkin sudah pernah dipelajari semasa kuliah atau bacaan buku, ternyata apa yang dilakukan murid-murid sah. Kalau istilahnya pendeta Bawengan, kakak kelas saya, banyak orang Kristen sok tahu, ngomong tapi enggak tahu. Sama kayak orang Farisi, asal ngomong, lo melanggar gitu. Loh, buktinya mana? Ayatnya mana? Dia kan berusaha menggunakan hukum-hukum, tapi juga kutipannya salah. Ya kan? Tetapi yang menarik, Yesus menjawabnya bukan soal aturannya, tetapi bahwa aturan tidak boleh mencengkram manusia karena aturan diberikan untuk kebaikan manusia. Dan salah satu ada semacam kalau istilah kok dia boleh masuk, saya kok enggak gitu ya. Ya anak emas atau apa, bukan soal begitu Bapak Ibu. Ya. Tetapi ini soal kebutuhan manusia. Kalau ada orang lapar, masa kan gak kita tolong? Kalau ada orang haus, kenapa gak kita kasih tolong juga minum? Nah ini saudara, jadi makna Sabat, kembali kita melihat kebutuhan terdalam dari manusia itu sendiri. Kalau bagian yang kedua tentang menyembuhkan orang sakit, kembali bahwa orang sakit butuhnya sembuh. Untuk bagian ini jelas bagi kita, bahwa Sabat adalah untuk memenuhi kebutuhan. Tuhan memberikan Sabat agar kita memenuhi kebutuhan kita. Ketika kami bercakap-cakap dengan anggota jemaat yang dalam tradisi orang Batak saya panggil opung, saya panggil kakek, usia tidak terlalu jauh, tetapi punya masalah anak dan mulai khawatir soal anak-anak. Lalu saya katakan pada dia, Pung, sebenarnya
kita nggak boleh melupakan 5 atau 6 perkembangan anak. Pertama, perkembangan kepribadian, perkembangan pemikiran, perkembangan seksualitas, perkembangan perasaan, perkembangan moral, perkembangan iman. Karena ketika mulai beranjak dari kelas 5 ke kelas 6, 6 ke SMP, banyak orang tua bingung menghadapinya. Kemarin Pendeta Slamet dalam kebaktian penghiburan keluarga duka Mamase, dia memulai dengan sebuah gambaran tradisi Tionghoa, yaitu Yin Yang. Dia hanya mau mengatakan bukan soal percaya pada agama yang menganut Yin Yang, bukan. Tapi bicara Yin Yang itu bicara keseimbangan. Sabat diberikan Tuhan supaya kita juga punya kesempatan belajar keseimbangan hidup. Bagaimana kita menyeimbangkan semua bagian-bagian hidup kita, termasuk diri kita yang paling dalam. Saudara, salah satu makna sabat yang terdalam untuk kita sebagai personal, betul-betul keseimbangan, saudara. Sejak saya mendalami bahan-bahan khotbah yang dicantumkan dalam Dian Penuntun, maka saya mendapatkan pencerahan. Selama ini Tohom Tumpal Marison Pardede jarang minta maaf kepada tubuhnya yang dia nggak lihat. Tapi sejak persiapan khotbah ini, saya mulai belajar minta maaf pada jantung saya, pada ginjal saya, pada lambung saya, pada usus 12 jari saya, pada empedu di dalam saya. Saya mulai minta maaf. Karena kadang saya suruh dia bekerja di saat dia ingin istirahat. Bapak Ibu pernah dapat WA, jantung kerja jam segini, nanti istirahat jam, ginjal makanannya ini, kerja jam segini. Makanya orang anjurkan kalau tidur, kalau bisa paling lat jam 11 malam. Mengapa? Karena saat tidur disitulah alat-alat tubuh kita yang di dalam ini bekerja. Paul Brand dan Philip Yancey dalam bukunya In His Image mengatakan demikian, bahwa Tuhan itu sungguh baik, saudara. Dan salah satu kebaikan Tuhan dengan satu ayat yang paling kita suka, ayat hafalan dan lagunya. Ratapan 3 ayat berapa? 23. Yang isinya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmatnya, selalu baru tiap pagi rahmatnya. Saya tanya, apa yang baru tiap pagi? Apa yang baru? Matahari? Oh enggak, kemarin terbit juga timur dia. Apa yang baru? Hari baru? Ya sama aja, kalau mendung ya mendung, kalau terang-terang sama aja. Cuma ganti Senin, Selasa, apa yang baru? Iya, muka kita tambah kisut, iya baru. Tambah tua, iya baru. Tapi yang paling baru, yang paling disebut baru. Maaf Bu Dokter, Pak Dokter, kalau ada di sini. Yang baru adalah sel-sel dalam tubuh kita. Dibuat Tuhan baru. Dan kita nggak bikin satu pun di situ. Dan kita nggak bayar sedikit pun di situ. Tuhan bikin baru. Coba bayangkan, saudara. Tuhan itu betul-betul detail terhadap umat manusia. Jadi kita generasi muda, orang yang bekerja, jangan pernah menyanyiakan. Di Kepasutrian bersama Wiwi selalu saya ingat, lo berangkat jam berapa, pulang jam berapa, kantor lo pulang jam berapa, bukan lo pulang jam berapa pulang? Jam 5 Pak. Nah itu ngapain lu? Harusnya kan paling enggak lu udah pesen Gojek semacet apapun, kau harus jumpai istrimu yang menunggu di rumah. Jangan bilang, mah gue ke kafe ya, mau ketemu temen gue. Temen lu, emang temen lu bertanggung jawab pada keluarga lu? Kak, ayo teman main bulu tangkis. Kadang kita lupa, saudara, bahwa kita sudah mengalami banyak hal yang luar biasa. Dan luar biasanya
Saya dan Wiwi sangat bersyukur karena banyak pasangan suami istri, terutama kaum laki-laki, mengalami pertobatan dalam relasinya dengan istrinya. Pulang ya pulanglah, semacet apapun. Kalau ingin nunggu terurainya kemacetan, ya teleponlah pasangan kita atau anak kita. Jangan teman kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa hal ini juga saya hubungkan? Karena itu yang menyebabkan di GKI Kebayoran Baru kenapa banyak di masa pandemi, bahkan sebelum pandemi, usia antara 40, kalau kita memundurin 35 sampai 50 udah meninggal. Orang kan selalu tanya, kenapa sebabnya meninggal? Selalu bilangnya jantung. Kenapa meninggal? Stroke. Kenapa meninggal? Yang enggak jantung, yang enggak stroke bisa mati di kamar mandi, Bapak Ibu, bisa mati. Bagaimana rumusnya? Rumusnya saat otak oksigen kurang, kita karena besok mau kerja, kita langsung, kalau kita pakai shower langsung ke kepala. Ya tinggal nunggu aja hitungan 1, 2, 3, gubrak. Betul. Kita bingung, kita nggak pernah tahu dia sakit. Tim pelawat juga belum pernah kunjungi dia sakit apa. Sulit mendeteksi kekurangan oksigen di kepala kita. Tapi paling tidak nanti tanya sama klinik di sini ya, Pak, Bu, apa sih yang bisa mendeteksi oksigen di kepala saya? Ya mahal pasti kalau dijual. Dan ini pula yang dialami dengan cerita depan saya tadi. Adik-adik kelas saya SMA ini tiba-tiba, Bang bantu kita dong Bang, kenapa? Kita dari chat alumni SMA, anak-anak Kristennya tuh kita bergelut yang sama di chat. Makanya udahlah daripada susah-susah cari pendeta, cari alumni kita juga SMA katanya. Saya lah dipanggil, ayo Kak Tohom, Kak Marison ya kan. Ya, karena di sekolah panggilnya Kak Marison, sekarang pendeta Tohom, Kak Tohom, ayo gitu ya. Lalu kalau di sini ada Jojo pasti tahu buku Paul Suparno, Discernment, Roh yang Baik dan Roh yang Jahat. Saudara, saat saya membuka kalimat dengan kata-kata yang saya sampaikan tadi, mereka beberapa orang menangis. Mereka bergelut karena mereka menjadi pelayan di gereja. Tetapi rohaninya tidak pernah terisi. Gimana caranya coba? Seperti apa coba? Gimana? Pelayanan tapi nggak diisi rohaninya, gimana coba? Jadi ngapain? Sulit rumusnya kan? Tapi itu fakta saudara. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang terjadi seperti itu. Lalu saya katakan di akhir retret, saya katakan, adik-adikku. Sehebat apapun kau di kantor dengan posisi-posisi gajimu yang luar biasa karena engkau memang lulusan dari SMA terbaik dan kampus terbaik. Sehebat apapun kau melayani di gerejamu masing-masing dengan segala denominasimu. Tapi ingat, jangan kau kosongkan rohmu. Kau isi waktumu pelayanan, yes. Tapi isi rohmu dengan firman. Izinkan Tuhan melayani dengan duduk diam di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Pekerjaanmu tidak akan pernah membuat engkau lebih bahagia. Pencapaianmu semua dari Tuhan. Gelar-gelarmu, gajimu, kantormu yang hebat dari Tuhan. Apa yang bukan dari Tuhan? Semua dari Dia. Kita lulus dengan baik, diterima di kantor yang baik. Itu juga dari Tuhan. Adik-adik itu ketika dalam sharing kelompok mereka pada menangis bilang, Bang, untung kita retret hari ini. Gimana kalau lebih lama lagi kami seperti ini? Kami mengalami emptiness. Saudara. Dan saya sudah buktikan pada beberapa anak-anak muda GKI Kebayoran Baru yang tidak pernah lagi kebaktian di GKI Kebayoran Baru. Ya. Tapi kalau nikah datang ke GKI Kebayoran Baru, lalu tanya, enggak kulihat kau terakhir-terakhir ini. Iya Bang, biasalah aku pergi ke gereja itu. Oh gitu ya.
Yang membuat saya agak kesel adalah, kok tiba-tiba anak ini sebelum nikah udah ingetin sama calon istrinya, inget lo ya, kalau nanti jadi istri gue, lo harus inget Efesus 5, tunduklah pada suamimu. Kebetulan calon suaminya lagi ke WC, kesempatan, bang, sebentar bang, lagi di WC nih. Gue mau ngomong, nanti omongin sama dia kok terakhir-terakhir ini kok bisa nuntut saya supaya tunduk sama dia. Oh, udah, BTL saya kan, batak tembak langsung. Udah selesai berdoa, percakapan awal, ngomong sama dia. Ku dengar kok ngomong sama calon istrimu begitu. Iya bang, emang kenapa? Enggak kenapa-napa sih. Ku tanya hari ini kok udah baca Alkitab belum? Diam dia. Seminggu ini udah baca Alkitab kok belum? Diam pula dia. Ku tanya kok gereja ini selama ini di mana? Bukan di GKI? Iya di gereja situ. Apa yang diajari? Suruh baca kitab? Enggak kan? Mungkin disuruh, kau yang enggak baca. Bagaimana engkau menyuruh istrimu tunduk kepada engkau sementara engkau tidak tunduk kepada Allah? Bagaimana? Enggak bisa Bapak Ibu. Enggak akan bisa. Tidak. Kau harus tunduk kepada Allah. Itu yang utama. Demikian juga engkau istri, calon istri. Mungkin terperanjat mereka mendengarkan kata-kata saya tersebut, tetapi itulah yang kadang membuat kosong saudara. Itulah yang kalau pakai istilah Yesus kepada orang-orang Farisi Litarot dalam Matius 23, sebenarnya hanya kuburanmu aja luarnya yang bagus. Hatimu tuh bagus tapi luarmu bagus tapi dalammu kayak kuburan. Saudara yang terkasih, hari ini ada sebuah jembatan kecil. Kalau menggunakan istilah Joel Osteen, lubang pori-pori kasih karunia Allah yang kecil. Hari ini dalam ibadah ini, raihlah bahwa kita harus hidup dengan semangat sahabat yang sejati. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. 5 minutes, read close the Bible. 5 minutes, only 5 minutes. Siapa di sini yang suka mengantar tidur main game? Salah satunya saya. Saya jujur. Bagi orang yang hanya baca Alkitab malam-malam, pasti bisa baca 2 jam, karena main game saja bisa 2 jam, betul? Betul enggak? Itu sahabat. Game bagi saya sahabat untuk menenangkan pikiran saya ke arah emosi. Walaupun kadang kalau kalah emosi juga. Itu begitu anak-anak gitu, terdengar gitu suaranya. Tapi paling tidak kita menjaga keseimbangan. Cuma ada yang lebih penting dari itu. Kalau kita diberi sahabat. Ya puji Tuhan kalau kita ambil di pagi hari. Kita ambil sahabat kita dengan pembacaan Alkitab sebelum kita berangkat. Berikan waktu yang terbaik. Yang kedua saudara. Sahabat untuk tubuh kita tadi. Ini bagian-bagian akhir khotbah ini. Perhatikan dengan baik saudara. Saya di awal Maret, berita duka datang bulan Februari, adik ipar saya di Maastricht, Nederland meninggal. Lalu putrinya Theo Hofhausen berkata, Papa pass away. Lalu mama saya yang sudah beli tiket ke Medan untuk ditemani oleh istri saya bilang sama si Papa Rahum, maksudnya saya, supaya semua tiket ke Medan dibatal atau diambil dengan potongan sekian. Berjuanglah untuk berangkat. Singkat cerita, pulanglah ke Indonesia. Saya belum pernah ke Amerika, yang kalau duduk di pesawat kena AC gitu ya. Bisa bayangin,
saya duduk lama. Lalu saya menyalahkanlah dinginnya AC itu. Ketika badan saya kok mulai ngilu-ngilu apa, enggak sembuh-sembuh. Penyakit saya, kata pasangan saya, cuma oa-oa. Masuk angin, GERD. Setelah saya coba rasa, kok enggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba kalau saya lagi kerjain sesuatu di lantai gitu ya, biasanya kalau mau bangkit berdiri cepet sehat. Ini kok berat banget. Langsung, Wiwi, iyalah bang, abang ini kali, semua ya. Pasangan saya yang tahu hidup saya begitu. Cuma kali ini toh menyerah Bapak Ibu. Saat kapan? Saat mau pipis. Saya ke kamar mandi. Ketika mau pipis, agak lancar dari depan. Tapi di ujung kok sakit. Aduh, apa ini Tuhan? Apakah ini sinyal gitu? Saya tahan sehari. Hari kedua saya tahan. Hari ketiga saya tahan, sakit. Badan saya sakit. Semua rekan-rekan pemuda, abang goyang-goyang gini aja bangun pagi. Saya sudah lakukan, sakit saudara. Disitulah Roh Kudus. Ya kalau kita pakai istilah suara Roh Kudus, saya diingatkan, jangan abaikan simptom tubuhmu tohom. Lalu setelah itu saya pipislah sekali lagi, katakan demikian. Tiba-tiba di urin saya itu ada semacam garis yang kayak bukan ulet ya, tapi hitam kecil gitu. Wah, Pak Dokter, saya tadi bla 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 bla. Udah Bang Tom infeksi saluran kencing. Wow. Saya langsung bergegas, Bang Tom pergi ke rumah sakit ini dengan dokter ini. Itu sahabat saya, pokoknya ditangani dengan baik. Dia menghibur. Abang pasti usia 50 ke atas, betul. Gejala prostat bang. Abang pasti kebanyakan duduk. Oh betul, rapat banyak duduk. Itu Bang Tohom mau pipis ditahan. Sehingga pipisnya itu masuk ke kantong prostat. Saudara yang terkasih, lalu dengan kondisi itu saya memutuskan membatalkan semua janji-janji dengan jemaat. Dan saya putuskan mengambil sabat 3 hari. Abang sakit? Iya, tapi saya ambil waktu 3 hari. Untuk saya menemukan sesungguhnya apa yang terjadi dalam tubuh ini. Di persekutuan Pasutri, perasaan-perasaan yang saya simpan meledaklah. Di tengah 4 pasang pasutri lain, saya memandang pasangan saya Wiwi, yang lain memandang kami berdua, kami ber-BPS, bagaimana perasaan saya. Wi, tahu enggak, sakit rasanya kalau aku menahan GERD-ku. Jadi kalau saya, Wi marah. Wi marah. Saya menangis. Kalau saya berjuang di depanmu supaya tidak terdengar, saya tahan. Tapi waktu saya tahan 3 hari, Wi, itu sakit badan saya. Saya menangis. Wiwi mulai keluar air mata. Karena kami paling enggak sebulan selalu belajar mengungkapkan perasaan kami sebagai suami istri di tengah-tengah pasutri lainnya. Apa yang terjadi saudara? Kami enggak pernah janjian dan saya tidak pernah memprovokasi teman-teman pasutri lain untuk berbicara soal GERD. Ternyata dari 5 pasang termasuk kami, antara istri dan suami mengalami penyakit yang sama, GERD. Yang juga pernah membuat sang suami dan istri marah-marah kalau enggak sopan kan? Tapi itu sinyal tubuh untuk kita. Sejak itu saudara, saya lihat saya butuh sahabat untuk diri saya. Selain sahabat firman yang memang perlu dinikmati, tapi sahabat tubuh ini. Seperti dari Senin ke Senin besok, Bapak Ibu. Ketika ada orang meninggal lalu ada tradisi 3 harian, 7 harian, Bapak Ibu gimana kerjaan seorang pendeta?
Jo, kamu udah pernah ngalamin belum di jemaat? Belum. Siap-siap Jo. Kalau nggak siap, ya mau lanjut nggak jadi pendeta? Saya telepon calon pendeta kami, Yunike. Yunike bantu saya, ibadah 3 harian, nanti 7 harian saya. Ya itulah Yunike, jemaat ini dengan budaya-budaya yang ada. Kamu pernah ngalaminnya Yunike? Saya bilang gitu. Iya, di Purwodadi saya ngalamin sebagai calon mahasiswa yang praktek jemaat. Saya mencoba terhibur saudara, bahwa ketika banyak orang meninggal dan di situ ngebayangin pendeta tunggal ya, melayani. Mungkin kalau dia tradisi Tionghoa atau tradisi Batak, hari pertama penghiburan, hari kedua penghiburan, hari ketiga tutup peti, hari keempat pemakaman, hari kelima penghiburan, hari ke sekian 3 harian. Bisa bayangkan capeknya. Untung di Kebayoran Baru ada 6 pendeta. 1 calon pendeta. Jadi bisa saling backup. Saudara, yang saya mau katakan dengan contoh-contoh tadi, Tuhan betul-betul memberikan Sabat untuk kita. Yang hari Minggu cukup jelas, oke? Yang hari Sabtu untuk teman-teman Advent cukup jelas. Yang hari Jumat untuk orang Kristen di daerah Jazirah Arab jelas. Hari ini kita lihat Sabat kita masing-masing. Berapa lama Senin sampai Jumat kita bekerja? Berapa lama kita duduk? Berikan Sabat kepada tubuh kita. Tapi yang satu jangan saudara lupakan. Berikan Sabat untuk roh kita sendiri. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan, kita diberi minum. Roh kita perlu diberi minum dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Jangan sampai kita mengalami ketidakseimbangan hidup dalam banyak hal. Jika ini terjadi dalam hidup kita dengan baik, maka puncaknya adalah berikan juga hak tersebut kepada orang lain. Kau punya teman, kau punya anak buah di kantor, rekan kerja, berikan dia bunga Sabat. Jangan kau minta terus karena ini kewajiban dia, tapi hormati haknya dia. Pendeta Eka Dharma Putra dalam buku Museumkan Saja 10 Firman Tuhan dibilang, kebanyakan orang Kristen sekalipun yang merasa taat selalu menuntut kewajiban dari orang-orang sekitarnya tanpa memperhatikan hak-haknya. Hari ini generasi muda, jika engkau menjadi seorang pemimpin perusahaan, menjadi seorang manajer, ingat anak buahmu butuh Sabat. Jangan kau peras segala tenaganya. Jangan kau hancurkan hidupnya, kesehatannya. Saudara, saya sudah memprovokasi banyak orang kalau saya sebut provokasi. Rekan pendeta dimanapun, rekan penatua dimanapun, rekan jemaat dimanapun. Ingat sekali lagi pada kita. Saya yakin Majelis Jemaat GKI Taman Aries tidak pernah bertanggung jawab pada kesehatan kita. GKI Sinode pun tidak pernah bertanggung jawab pada kesehatan kita, pelayan-pelayan di sini. Yang bertanggung jawab pada kesehatan kita siapa? Diri kita sendiri. Baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Jadi dengan Sabat ini menjadi sekarang bukan titian lagi. Kalau titian adalah jembatan kecil. Sekarang kita menjadi jalan setapak. Dan akhirnya menjadi jalan yang lebar untuk kita melihat ke depan maksud yang ilahi, yang luar biasa itu. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah setelah ini kita rayakan, kita nikmati, kita anugerahkan kepada orang lain. Saya teringat yang tadi saya cerita sebagai opung. Dia buka usaha rumah makan dengan nama rumah makan Bude. Singkatannya Pasaribu Perdede. Bu Pasaribu Perdede D Bude. Waktu saya dengar ceritanya, wow, Opung benar-benar mempraktekkan Sabat di dalam pekerjaan. Kok bisa? Iya, tadi dari cerita, mereka sebelum kerja di tempat ini, di tempatnya yang dulu, itu hanya muter shift doang.
Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu kerja, Minggu aja kerja. Tapi sejak itu kerja sama orang ini ada libur. Mereka senang sekali. Dan akhirnya mereka bahagia melayani banyak orang, saudara. Lalu udah jelas jam 5 tutup. Berapa banyak di antara kita, ya kalau masih ada jam 11 malam pelanggan kenapa harus tutup? Masih panjang antrian kenapa harus tutup? Saudara-saudara, tentu kita perlu berakal budi melihat ini. Izinkan sesama manusia, orang terdekat dengan kita. Tadi keluarga, suami istri, orang tua anak, sekarang karyawan kita. Teman-teman kita. Kalau kita dosen, mahasiswa kita, kalau kita guru, murid kita, semuanya. Izinkan mereka tetap melihat kesempatan bersahabat ria, bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan tubuhnya. Mengakhiri khotbah ini, kembali kepada cerita adik-adik kelas saya. Bang, jadi kita kan beda denominasi ya Bang. Bisa bayangan alumni SMA saya, denominasinya banyak sekali Bapak Ibu. Tapi karena kami hidup di kelompok kecil waktu di SMA, kami bisa tidak saling meledek dengan yang lain. Tapi menemukan kebenarannya bukan lagi dari gereja masing-masing. Akhirnya mereka kembali kepada masa SMA yang membuat mereka menjadi senang. Iya ya, waktu kita belajar bersama soal Alkitab di SMA, kakak-kakak kelas kita bilang, get back to the Bible. Nikmati firman, baca firman jadi penuntun, doa. Ya, enggak usah yang aneh-aneh, kerjakan saja itu. Dan engkau akan lebih sehat. Dan pekerjaanmu. Dan sekarang saudara, wow, mereka punya posisi-posisi yang baik, tapi tidak mengalami emptiness. Mereka menjadi pelayan gereja, tapi tidak pernah meninggalkan firman Tuhan. Mereka sangat sibuk di kantor, tapi tidak melupakan keluarga. Dan yang luar biasa, mereka belajar berbagi kepada sesama. Tidak lagi menyuruh gerejanya untuk memasukkan dalam program, tapi menyuruh dirinya dan keluarganya melakukan aksi-aksi menolong sesama. Mudah-mudahan GKI Taman Aries tidak nyuruh jemaat atau majelis jemaat GKI Taman Aries bikin program untuk yang akan kita tolong, karena kita sebagai sahabat menolong sesama, tapi kita menyuruh diri kita dan keluarga kita melakukannya bagi sesama manusia. Mudah-mudahan sahabat yang sejati mengalir di dalam darah dan tarikan nafas kita. Amin. Kita mengambil waktu hening sejenak. Sungguh Sabat disediakan untuk kita beristirahat dan memenuhi kebutuhan kita. Sabat itu pun tidak hanya harus dilakukan di hari Minggu, tapi juga bisa di hari-hari lain. Marilah kita menggunakan Sabat kita dan menghargai Sabat orang lain untuk bisa menyatakan Yesus dalam hidup kita di dunia yang penuh cemar ini. Di dunia yang penuh cemar. Yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Baik, bangkit berdiri. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kebaktian sore hari ini telah hadir bersama-sama kita salah seorang kader pendeta GKI dari GKI Bunda Sudi Batam yang akan menjalani program kemitraan masyarakat di GKI Taman Aries dari tanggal 1 Juni hingga 27 Juli 2024. Untuk itu saya akan mengundang Saudara Jonathan Almer Pratama untuk maju ke depan untuk memperkenalkan diri kepada jemaat GKI Taman Aries. Silakan. Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Almer Pratama, saya berasal dari GKI Bunda Sudi Batam dan sudah dispoilerkan sama Pak Pendeta Tohom, saya berkuliah di STFT Jakarta yang Bapak Ibu dulu kenal adalah STT Jakarta, dan saya adik kelasnya Pendeta Tohom. Jadi banyak sekali ya, sangat muda, dan saya di sini akan menjalankan praktik saya selama 2 bulan, sehingga kita akan terus bertemu Bapak Ibu selama 2 bulan, dan kiranya ketika saya praktek di sini kita bisa sama-sama belajar, bisa bersama-sama bertumbuh dalam iman dan bersama-sama menikmati Sabat yang disediakan oleh Tuhan. Selamat beribadah dan salam kenal. Salam kenal. Terima kasih Bang Jo. Ya, biasanya
sebutan akrabnya Bang Jo. Ya, Majelis Jemaat GKI Taman Aries dan seluruh jemaat GKI Taman Aries menyambut kehadiran saudara di tengah-tengah kami. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat belajar dan selamat melayani bagi saudara Jonathan. Tuhan memberkati proses praktek jemaat ini. Terima kasih. Sebentar ini kita akan masuk dalam kelompok doa dan kita akan berdoa syafaat di kelompok. Ada 12 kelompok doa berdasarkan barisan kursi di mana Bapak Ibu berada. Dan kepada para pelayan pemimpin doa akan menolong Bapak Ibu mengatur kelompok dan memimpin doa. Mudah-mudahan dalam waktu 10 menit semuanya berlangsung dengan baik dan dinikmatilah perkenalan serta doa-doa yang akan dilakukan. Dan nanti sementara saya dari tempat ini juga melihat situasi dengan timer yang ada, dan nanti saya akan mengajak kita menutupnya dengan doa Bapa kami. Kami persilahkan kita nikmati persekutuan doa kita. Kita doakan orang-orang yang membutuhkan sabat.
dengan bersama-sama di posisi masing-masing, kita menutup semua doa kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat pengantar persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Marilah kita mengatakan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai maupun non-tunai. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, nah goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, bersyukur tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bangkit berdiri. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Bapa yang kekal dan rahmani, terimalah syukur dari hati kami yang terdalam. Kuduskanlah persembahan kami ini, dan kiranya dalam pengelolaan dan penggunaannya untuk dapat menunjang persekutuan,
pelayanan dan kesaksian demi hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Saudara-saudara yang terkasih, nikmatilah Sabat yang sejati di dalam Bapa, di dalam Putra, dan di dalam Roh Kudus yang memampukan kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Tuhan membentengi engkau. Tuhan mengirimkan bantuannya dari tempat kudus dan menyokong engkau. Tuhan mengingat segala persembahan syukurmu dan disukainya segala ucapan syukurmu. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan menjadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan kiranya memenuhi segala permintaanmu dan mengiringimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pergi, sebab untuk itu kita diutus. Syukur kepada Allah. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau.
cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Silakan duduk. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu. Bapak Ibu bisa menikmati ruang komunal di depan. Selamat hari Minggu.